Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam kita mempraktikkan Dhamma, ada satu belenggu yang hendaknya kita melenyapkannya, yaitu Sila Bata Paramasa. Dalam hal ini ada beberapa umat yang kemudian beranggapan bahwa puja bakti merupakan bagian dari Sila Bata Paramasa, sehingga sebagai dampaknya mereka berinisiatif untuk tidak melakukan puja bakti. Pertanyaannya adalah apakah benar puja bakti merupakan bagian dari Sila Bata Paramasa? Sila Bata Paramasa berasal dari 3 kata, Sila, Wata, dan Paramasa. Sila artinya aturan-aturan kemoralan tertentu yang ada di dalam sebuah kepercayaan atau agama. Sedangkan Wata adalah kewajiban-kewajiban tertentu yang berada di dalam sebuah kepercayaan atau agama. Paramasa artinya dipengaruhi. Belenggu Sila Bata Paramasa adalah belenggu yang muncul karena Sila dan Wata, karena aturan-aturan tertentu atau kewajiban-kewajiban tertentu. Kalau kita menilik arti atau makna dari Sila Bata atau Sila Wata, maka bisa dikatakan bahwa puja bakti memang merupakan bagian dari Sila Wata atau Sila Bata. Tetapi pertanyaannya adalah apakah benar bahwa puja bakti ini tidak bermanfaat hanya karena itu adalah bagian dari Sila Bata? Tentu tidak. Sang Buddha dalam sebuah khutbahnya, yaitu Sila Bata Sutta, bertanya kepada Bante Ananda, apakah ketika seseorang melakukan Sila Bata, apa yang dilakukan ini memberikan manfaat? Nah, Bante Ananda menjawab bahwa ketika seseorang melakukan Sila Bata atau Sila dan Wata, dan ternyata ketika melakukannya, kotoran batin atau hal-hal yang tidak bermanfaat itu malahan bertambah, sementara hal-hal yang bermanfaat itu berkurang, maka praktek Sila Bata demikian adalah tidak baik. Tetapi sebaliknya, kalau ketika seseorang melakukan atau mempraktekkan Sila Bata, ternyata hal-hal yang tidak bermanfaat menjadi berkurang, dan hal-hal yang bermanfaat itu menjadi bertambah atau berkembang, maka praktek Sila Bata demikian adalah baik, adalah bermanfaat, dan patut untuk dikembangkan. Nah, kalau kita melihat khutbah Sila Bata Sutta yang diberikan oleh Sang Buddha, maka bisa kita mengatakan bahwa puja bakti, walaupun bisa dikatakan sebagai bagian dari Sila Bata, tetapi puja bakti adalah praktek yang memberikan manfaat. Aturan-aturan dalam puja bakti dan juga kewajiban-kewajiban yang dilakukan dalam puja bakti memberikan banyak sekali manfaat. Karena di sana kita menghormat kepada yang patut dihormati. Di sana kita juga merenungkan kembali peraturan-peraturan sila yang hendaknya kita praktekkan. Di sana kita juga merenungkan kembali ajaran-ajaran Sang Buddha dengan cara membaca Parita dan Sutta. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari puja bakti. Maka dari itu, walaupun puja bakti merupakan bagian dari Sila Bata, tetapi itu bermanfaat dan patut untuk dilakukan. Yang menjadi masalah adalah bukan Sila Batanya. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang kemudian menganggap bahwa aturan-aturan tertentu, kewajiban-kewajiban tertentu yang telah dilaksanakan, yang telah dipraktekkan dengan sempurna, kemudian dianggap sebagai pencapaian tertinggi. Sehingga bahkan ketika kita mempraktekkan moral, aturan kemoralan yang kita praktekkan, Anda berumah tangga 5 sila, kami para biku 227 sila, dan kalau kita beranggapan itu adalah pencapaian tertinggi, itu bagian dari belenggu yang muncul dari Sila Bata. Oleh sebab itu, di dalam Cula Sarupama Sutta, Sang Buddha mengingatkan, ketika seseorang mempraktekkan sila dengan baik, kemudian dia berpikir bahwa itu adalah inti dari ajaran, itu adalah inti dari Dhamma, itu seperti seseorang yang ingin mencari inti kayu, tetapi kemudian hanya mengambil kulit luar dari pohon tersebut. Artinya, dia terbelenggu oleh aturan kemoralan yang dianggapnya paling tinggi, padahal sebenarnya itu masih dalam proses perjalanan untuk mencapai yang tertinggi.
Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya sila bata tidak selamanya buruk. Selama itu memberikan hal yang bermanfaat, itu hendaknya dikembangkan. Yang menjadi masalah ketika menggenggam, melekati bahwa itu adalah yang tertinggi, dan itulah yang dikatakan sebagai belenggu sila bata.